Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampai semuanya sehat selalu nih mbak neng perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga mbak semuanya dipermudah urusan neng mbak, amin ya robbal alamin. Tak doakan dari sini semoga sampai sukses neng perantauan, dan semoga sampean niki dipermudah urusannya di perantauan, amin ya robbal alamin. Nah mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas kasus tentang kriminal. Kenapa kita bahas kasus ini? Karena ini ada sangkut pautnya sama orang Indo yang tinggal di Hong Kong. Jadi iki yang membuat kasus ini agak menarik. Jadi mbak-mbak silakan ditonton nanti videonya sampai habis. Jangan lupa komen atau share videonya jika iki berguna. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe nih mbak. Oke, nggak usah lama-lama, nggak usah basa-basi. Yang ini adalah penjelasan buat sampean semua yang selalu mensupport channel iki. Oke, profil si pelaku. Jadi pelaku iki ada yang bilang dia berasal dari Vietnam karena judul dari Dimsum Daily iki Vietnam, man Vietnam, umur 20 tahun. Ada juga yang bilang bahwa iki adalah cowok PL. Ada yang bilang juga bahwa si pelaku iki cowok asal Indo. Nah, mana yang benar? Sekali lagi, yang benar adalah cowok iki berasal dari Indo. Jadi statusnya dia sebenarnya iki sedang mengajukan paperan di Hong Kong. Jadi on proses, Mbak. Tapi sebelum disahkan apakah dia layak untuk tinggal di Hong Kong menjadi paperan atau enggaknya, iki sudah melakukan kejahatan, yaitu melukai 2 perempuan di Hong Kong secara acak. Jadi nggak kenal sama si korban tadi. Dan si cowok iki sebenarnya umurnya iki beda-beda mbak. Ada yang bilang umurnya 19 tahun, ada yang bilang iki 20 tahunan. Jadi memang ada 2 sumber berita yang beda, dan dia iki datang ke Hong Kong memang atas dasar rujukan dari keluarganya dia. Jadi keluarganya dia iki sudah tinggal di Hong Kong, kemudian mengajak si cowok iki untuk tinggal di Hong Kong juga. Jadi itu kenapa ada fasilitas rumah yang bisa dia tinggali bersama keluarganya. Tetapi belum disahkannya paperan. Nah, karena belum disahkan paperan, ya kuwi mbak, dia mengajukan paper tapi sudah melakukan kejahatan, secara otomatis dia nanti bakal dideportasi. Karena apa? Perilakunya itu kelihatan sekali nggak normal, karena hasil medis yang terakhir konon katanya cowok iki mengidap penyakit autisme. Nah, autisme ini apa sih? Yaitu kelainan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku. Jadi perilakunya ini kadang-kala normal, kadang-kala nggak normal. Kalau nggak normal dia bisa teriak-teriak, dia bisa diem, dia bisa nangis, dia bisa marah, bahkan dia bisa melukai orang di sekitarnya. Jadi itu mbak autisme. Jadi perilakunya berubah-ubah. Nah, ini profilnya si pelaku. Mari kita bahas ke kronologi tentang kejadian Senin kemarin. Yang kedua adalah mengenai kronologinya si pelaku. Jadi si pelaku iki hari Senin tanggal 28 Juli 2025 jam 7:29 pagi hari. Cowok iki jalan-jalan mbak di sekitar Pasar Sam Sui Po, tepatnya di Pei Ho. Nah, di situ ada toko. Nah, tokonya ini, Mbak. Nah, di depan toko ini tiba-tiba cowok ini ngambil dari dalam saku celananya. Nah,
tonya iki lumayan panjang mbak, sekitar 10 cm ini. Nah ketika dia sudah mengambil toh, kemudian dia langsung melakukan ini bacok dua perempuan. Perempuan yang pertama adalah berasal dari Indo, umurnya 56 tahun. Iki cukup lumayan parah mbak dari bacokannya, karena panjang dari bacokannya segini mbak, segini ukurannya panjang, jadi segini seret di bagian lengannya. Kemudian untuk kedalamannya 1 inci mak, segini mbak. Nah iki kedalamannya akibat dari bacokannya. Iki korban si yang pertama. Yang kedua umurnya 65 tahun, jadi mbah-mbah. Nah kalau mbah-mbah iki bukan dilukai menggunakan tombak, tetapi dia tiba-tiba rambutnya iki digelandang mbak, ditarik dari belakang oleh si cowok ini. Jadi belanja-belanja nih, tiba-tiba rambutnya digelandang kayak gini. Jadi digelandang kayak gitu biar mbak iki jatuh ke tanah mbak, tersungkur ke tanah. Jadi lumayan keras di dalam menariknya rambut mbak iki. Iki pusing di bagian sini, sakitnya di bagian kepala karena rambut yang ditarik tadi. Jadi dua korban semuanya perempuan. Yang pertama adalah 56 tahun, kedua 65 tahun. Nah, setelah melakukan percobaan aksi untuk kejahatan itu, cowok iki melarikan diri mbak. Sekali lagi dia melarikan diri menuju ke dalam pasar. Tetapi ada warga di sana yang melakukan aktivitas jualan belanja. Iki telepon mbak polisi. Nah, kemudian selang beberapa menit polisi datang di tempat kejadian, dan kemudian karena korbannya iki lukanya parah banget, yang masih muda tadi loh, umurnya 56, iki parah banget mbak. Kui langsung dilarikan ke rumah sakit Caritas karena banyak sekali mengeluarkan hut atau darah. Sedangkan mbahnya kui juga dirujuk ke rumah sakit. Nah, polisi lainnya iki memburu si pelaku yang melarikan diri ke pasar tadi. Nah, setelah dicari-cari mbak, akhirnya si pelaku ini ketangkep, ketahuan mbak, walaupun sedang menyembunyikan toh atau pisaunya. Jadi si pelaku iki menyembunyikan tohnya iki di saku mbak. Tetapi polisi bisa ngeliat mbak, oh itu loh pelakunya karena ada pisau di sakunya, walaupun sudah ditaruh di saku. Akhirnya polisi ki mencoba untuk ngobrol, untuk serahkan diri kamu, jangan melawan, serahkan diri kamu. Tapi lagi-lagi si cowok iki tidak mau menyerahkan diri. Dia malah melakukan perlawanan. Kemudian polisi langsung melakukan semprotan merica. Ini mbak contohnya ya. Jadi iki memang gunanya untuk melumpuhkan musuh-musuh ketika terjadinya kekerasan atau mungkin kejahatan. Jadi iki gunanya merica bubuk ini untuk disemprotkan kepada lawan ataupun korbannya. Nah, polisi iki membawa semprotan, menyemprotkan, dan satu lagi iki juga membawa ini. Nah, jadi polisi memang sudah berjaga-jaga jika adanya perlawanan kembali yang dilakukan oleh cowok iki menggunakan toh, dia sudah bisa melumpuhkan karena memang mempersiapkan ini. Nah, setelah ditangkap nih mbak, akhirnya si cowok iki kemudian dibawa ke rumah sakit karena ketika ditangkap dia iki ketawa-ketawa mbak, gelagate bukan orang yang normal. Jadi itu kenapa polisi membawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit tadi kemudian hasil dari rekam medis cah iki ternyata autis, menyidap penyakit autis. Ya sekali lagi ya nggak, perilaku ini nggak normal mbak.
Nah, dari kejadian ini akhirnya ramai, banyak orang-orang yang bilang katanya Vietnam, bahkan teman kita tuh ngomongnya katanya adalah PL, tapi orang PL pun nuduh katanya adalah cowok Indo. Jadi sebenarnya berita-berita iki memang rodo aneh Mbak, mereka tuh menulisnya. Kadang Dimsum Daily iki orang katanya gadis Thailand iki menangkap ular, tapi kenyataannya bukan gadis Thailand tapi orang Indo, dan gue PRT asal Indo yang menangkap ular. Jadi memang kadangkala ada juga nih media-media lokal iki yang kurang paham, kurang akurat informasinya. Tapi setelah satu media online iki kurang akurat informasinya, aku mencari informasi lainnya lagi, ternyata iki memang cowok asal Indonesia yang sedang mengajukan paperan di Hong Kong, tapi belum disetujui, tapi sudah terlibat kejahatan. Dipastikan dia bakal dideportasi karena dianggap membahayakan. Dan untuk si dua korban sebenarnya tidak kenal sama si pelaku. Jadi pelaku iki memang cenderung berubah-ubah sifatnya. Jadi dia melukai orang yang berada di depan dia. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini semoga kawan-kawan semuanya berhati-hati di perantauan, dan semoga dengan adanya kasus seperti ini, tolong untuk keluarga-keluarga nih yang pengen ngajak anaknya dia, saudaranya dia, suami dia untuk ke Hong Kong atau tinggal ke Hong Kong, karena mungkin Anda sudah menjadi residen Hong Kong, usahakan anaknya, suaminya, mungkin saudaranya itu benar-benar dites kesehatan, jangan sampai seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini takutnya ini malah melukai orang lain dan kemudian malah dampaknya buruk ke orang lain. Semoga dengan adanya pembahasan kasus ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.